Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan berdampak. Tuhan, jikalau kami dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kami percaya Tuhan menolong kami. Sebab itu hati kami buka selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Biar segala persoalan, masalah yang kami hadapi, kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan menuntun hidup kami dimanapun kami berada, supaya hidup ini menjadi rumah Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau ubah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi saudara, kalau kita melihat ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapin, maka kita melihat yang di dunia ini khususnya. Mengapa di hari-hari terakhir ini dunia mengalami goncangan, saudara, mengalami situasi sehingga terjadi perang, krisis, perang dagang dan sebagainya. Mari kita lihat firman Tuhan, yaitu tentang kitab Zakaria 14 ayat 2 dan 4. Yang mengatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah inilah saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu akan datang ke bumi ini dan akan menjejak kakinya di Bukit Zaitun, sehingga Bukit Zaitun akan terbelah jadi dua ketika bangsa Israel mengalami kesulitan. Nah inilah apa yang juga dikatakan ketika Yesus naik ke surga, yaitu para muridnya dan para rasul menatap ketika Yesus naik surga melalui Bukit Zaitun. Dan kemudian dikatakan ketika mereka menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itulah Yesus yang naik ke surga. Kemudian malaikat berkata bahwa dia akan datang juga dengan cara sama di Bukit Zaitun. Dan itu ketika dia datang, itu pada saat situasi dunia lagi mengalami kesulitan, terutama bangsa Israel, yaitu akan mengalami tantangan, mengalami peperangan. Dan disitulah waktunya Tuhan akan datang ketika mereka tidak bisa lagi mengandalkan Amerika maupun teman-teman ataupun pembela-pembelanya yang ada di Eropa yang disponsori oleh Amerika. Sehingga ketika Amerika tidak bisa membantunya, mereka berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan datang. Oleh sebab itu kalau kita melihat peta dan waktu zaman sekarang ini, saudara melihat bagaimana ketika kita melihat Afghanistan, bagaimana Amerika meninggalkan Afghanistan, sehingga yang pernah ditolongnya itu ditinggalkan begitu saja, sehingga dari pihak Taliban menghancurkan orang-orang, Amerika tidak bisa membantunya. Demikian juga kalau kita melihat yang terjadi di Ukraina, di mana Amerika mengajak atau saudara membakar semangat ya semuanya untuk Ukraina supaya mau berperang dengan Rusia. Ketika berperang, Amerika meninggalkan, Eropa juga meninggalkan, hanya memberikan senjata-senjata. Mereka tidak berani berantem.
tidak berani berperang karena kondisi ekonominya kacau, karena perang dagang dengan negara Tiongkok, situasi yang sulit dengan pandemi, jadi ekonomi merosot, resesi, minyak dan gas naik, dan banyak orang-orang sudah tidak lagi mempercayai dolar Amerika, karena dolar Amerika sudah dijadikan alat politik, kerap kali membuat sanksi negara lain, sehingga negara lain akan mengalami kehancuran ekonomi ketika dolar Amerika di stop oleh Amerika karena mereka tidak menurutnya. Dan disinilah waktu kita melihat Rusia berperang di Ukraina, kita melihat tanda-tanda zaman berubah. Pengaruh Amerika dan Eropa sedang menurun semuanya. Dan terus menurun. Kenapa ini? Semua tertulis di dalam Alkitab. Artinya di sini bahwa Amerika dan Eropa akan kehilangan pengaruhnya. Dan itu akan membuat Israel tidak lagi, saudara, bisa mendapatkan bantuan dari Amerika. Karena Amerika tidak berani lagi membelanya. Ketika Israel berperang, maka, saudara, Amerika tidak berani turun tangan karena Eropa juga tidak bisa membelanya. Maka mereka kemudian meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan datang kepada mereka. Mereka berseru, Yahweh, Tuhan tolong kami. Karena mereka bangsa Israel yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Yahweh, mereka menyebut Yahweh, Tuhan tolong. Dan kemudian apa yang terjadi ketika saat mereka menyebut Yesus turun, karena Yesus itulah Yahweh itu sendiri. Dan barulah bangsa Israel itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yahweh itu sendiri. Baru saat itu mereka bertobat dan Tuhan menolong mereka. Saudara, inilah kalau kita melihat peta zaman sekarang, mengapa sampai Amerika dan Eropa mengalami tahun-tahun seperti ini, pandemi, peperangan, mereka mengalami resesi, mereka mengalami kepudaran, kemunduran semuanya. Inilah waktunya, saudara. Tuhan tahu kapan waktunya. Sebab itu orang percaya jangan cuma ikut politik, jangan cuma melihat politik, tetapi lihat firman Allah. Bahwa Tuhan telah menuliskan semuanya. Walaupun tidak dituliskan dengan jelas tentang Amerika dan Eropa, namun tanda-tanda itu jelas. Bahwa siapakah saat ini yang membela Israel adalah Amerika dan Eropa. Dan ketika mereka tidak bisa membela, apa yang terjadi? Israel akan berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan datang dan menolong mereka. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh firman, ya dan amin. Inilah waktunya, saudara, bangsa-bangsa bangkit. Dan kita melihat pembela dan Israel secara manusia itu akan hilang pamor. Tetapi pembela orang Kristen, orang percaya, orang Israel yang namanya Tuhan tetap akan membela selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ekonomi, dalam jodoh, karir, studi, apapun juga, Tuhan sanggup menolongnya. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Percayalah dalam nama Yesus ada kuasa yang ajaib, dan imanmu menyelamatkan engkau. Bangunlah imanmu dan terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah pemulihan, terimalah berkat dan hikmat dari Tuhan, sehingga engkau dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.